Sistem kesehatan adalah suatu tatanan yang dirancang secara khusus guna mewujudkan kesehatan masyarakat yang tinggi sebagai bukti kesejahteraan umum seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pelayanan kesehatan yang sudah diselenggarakan pemerintah dilakukan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012. Layanan tingkat primer merupakan tempat pertama kali pasien kontak dengan tenaga kesehatan seperti puskesmas, dokter praktik keluarga, klinik, kecuali dalam gawat darurat. Dokter layanan primer bertanggung jawab terhadap kebutuhan rujukan pasien ke pelayanan tingkat sekunder, sedangkan dokter yang memberikan pelayanan di tingkat sekunder bertanggung jawab terhadap kebutuhan rujukan pasien ke pelayanan tersier, baik rumah sakit tipe A dan B. Sistem pelayanan kesehatan dapat dinilai berdasarkan kualitas pelayanan yang dikaitkan dengan penilaian pelanggan yang memberi suatu dorongan untuk menjalin hubungan yang kuat dengan perusahaan dan dalam jangka panjang akan memungkinkan suatu perusahaan untuk memahami harapan serta kebutuhan pelanggan secara seksama. Perkembangan sistem kesehatan nasional pertama kali disusun pada tahun 1982. SKN adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Adanya SKN yang disempurnakan tersebut menjadi sangat penting. Kedudukannya mengingat penyelenggaraan pembangunan kesehatan pada saat ini semakin kompleks sejalan dengan kompleksitas faktor sistem kesehatan. Yang pertama, terdapat seleksi SDM yang baik untuk benar-benar menciptakan pegawai yang berkualitas. Yang kedua, merancang keselarasan antara kebutuhan organisasi dan kemampuan pegawai. Yang ketiga, menyediakan sarana prasarana dan teknologi yang sesuai antil pengembangan pegawai. Dan yang keempat, komitmen yang tinggi dari setiap elemen organisasi untuk melakukan pengembangan pegawai secara berkesinambungan. Penyebab dan dampak sistem kesehatan. Sistem kesehatan nasional memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak penting dari sistem kesehatan nasional. Yang pertama, akses dan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai. Dalam sistem kesehatan nasional yang baik, semua orang harus dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. Hal ini dapat membantu mencegah dan mengobati penyakit, sehingga dapat meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, peningkatan kesehatan masyarakat. Sistem kesehatan nasional yang baik juga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, peningkatan ekonomi. Kesehatan yang baik dapat berdampak positif terhadap perekonomian suatu negara. Dengan masyarakat yang lebih sehat, produktif, kerja dapat meningkat, dan biaya kesehatan yang lebih rendah dapat membantu meningkatkan daya beli dan mengurangi beban finansial bagi keluarga. Yang keempat, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Sistem kesehatan nasional yang baik juga dapat meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang kesehatan. Hal ini termasuk dokter, perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya, yang semuanya dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang tersedia. Dan yang terakhir, ada peningkatan perlindungan terhadap wabah penyakit. Dalam sistem kesehatan nasional yang baik, masyarakat dapat melindungi dari wabah penyakit dengan adanya program pencegahan dan pengendalian penyakit yang efektif. Upaya pencegahan dan pengendalian. Upaya pencegahan dan pengendalian secara umum dan operasional sistem kesehatan meliputi 1. Pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah salah satu cara pencegahan penyakit yang sangat penting. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang cara menjaga kesehatan, perilaku hidup sehat, cara menjaga kebersihan, dan menghindari resiko terkena penyakit. 2. Vaksinasi.
Vaksinasi adalah cara pencegahan penyakit dengan memberikan vaksin pada tubuh manusia untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit tertentu. Vaksinasi harus dilakukan secara teratur dan tepat waktu untuk menghindari penyebaran penyakit. 3. Pengendalian infeksi. Pengendalian infeksi sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit infeksi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan dan sanitasi, menghindari kontak dengan orang yang sakit, dan menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan. 4. Monitoring dan pemantauan. Monitoring dan pemantauan terhadap sistem kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian penyakit berjalan dengan baik. Data dan informasi yang diperoleh dari pemantauan dapat digunakan untuk mengambil tindakan yang tepat dalam mengendalikan dan mencegah penyebaran penyakit. 5. Peningkatan kapasitas sistem kesehatan. Peningkatan kapasitas sistem kesehatan termasuk peningkatan infrastruktur kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan ketersediaan obat dan peralatan medis. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem kesehatan dapat menangani penyebaran penyakit dengan efektif dan efisien. 6. Kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi yang jelas dan efektif sangat penting untuk mengendalikan penyebaran penyakit. Hal ini meliputi kebijakan dan regulasi tentang isolasi, karantina, dan penanganan limbah medis. Kebijakan dan regulasi ini harus diterapkan secara ketat dan konsisten untuk memastikan efektivitasnya.